Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Akhir-akhir ini, panggung politik diramaikan oleh kesibukan partai politik mencari tokoh-tokoh potensial untuk dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Anehnya, nama Ganjar Pranowo selalu tampil sebagai tokoh potensial. Why? Kenapa? Apa kelebihan dari Ganjar? Kenapa nama dia selalu tampil di papan atas? Inilah Hot Room. Siapa lirik Ganjar? Sosok Ganjar Pranowo belakangan ramai diperbincangkan. Itu karena pesonanya yang bikin banyak orang tergoda. Bagaimana tidak tergoda? Dalam setiap survei, elektabilitasnya selalu bertengger di posisi ketiga besar. Tapi sayang, sungguh sayang, Ganjar tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Pesona dan prestasinya seolah hanya sekedar pemikat. Apalagi rumah tempatnya bernaung belum memberi sinyal apapun. Ganjar seperti tersandra di rumahnya sendiri. Tapi tidak salah jika akhirnya tetangga sebelah pun meliriknya. Ini seperti pepatah yang sering kita dengar. Kalau rumput tetangga lebih hijau dari rumput halaman sendiri. Jika rumah bercat warna merah tidak lagi indah, jangan salahkan Ganjar jika pindah ke rumah bercat kuning, hijau, atau biru. Sangat menarik berita-berita. Apakah tokoh partai politik itu hanya iseng-iseng doang menggoda Ganjar atau tidak? Kita tidak tahu. Untuk itu kita akan membahas malam ini dengan para tokoh narasumber yang sudah hadir malam ini di ruangan ini. Dan yaitu di sebelah kanan saya adalah Bapak Kapitra Ampera, politisi PDIP. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Yang di sebelah kanan beliau adalah Bapak Saan Mustafa, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Kemudian Bapak Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Malam Bang Hotman. Yang keempat Bapak Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI Partai Golkar melalui Zoom. Selamat malam Pak Dave. Selamat malam Bang Hotman. Sehat Okay. semua teman-teman. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo Mania. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Hotman. Wah ini pro Ganjar nih sebelah kiri saya semua nih. Kemudian Bapak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam Pak. Malam Bang Hotman. Kemudian Bapak Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Malam Bang. Ya. Yang juga hadir di sini mahasiswa Fakultas Humaniora Bina Nusantara Jakarta. Selamat malam semua mahasiswa. Pertanyaan saya pertama adalah kepada Bapak Kapitra Ampera. Pertanyaannya begini Pak. Apa benar di internal PDIP terjadi kisruh karena banyak yang menggoda Pak Ganjar? Ini ada di media, ada dua nih dari pimpinan PDIP yang jelas-jelas kontra terhadap pencalonan beliau, yaitu Bapak Bambang Wiranto, Ketua DPP PDIP, yang mengatakan bahwa Ganjar itu terlalu berambisi. Kemudian Ibu Puan Maharani mengatakan bahwa
Pimpinan ke depan adalah pimpinan yang ada di lapangan, bukan di sosmed. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, terima kasih Bang Hotman. Kalau kita melihat judul lirik, lirik itu adalah kata sifat. Tapi kalau dia masuk pada kata kerja, kita tambah M, melirik, itu dalam kamus bahasa Indonesia melihat ke samping dengan tajam. Sebenarnya ini yang lagi kita perbincangkan malam ini. Yeah. Ada kelompok-kelompok atau partai-partai atau orang-orang tertentu yang melirik, melihat dengan tajam pada Ganjar. Saya pikir ini dinamika politik. Harus ada dinamika ini tumbuh, berkembang dalam konstelasi politik sehingga rakyat dijamin independensi dan kebebasannya menentukan siapa yang dia pilih. Tetapi setiap partai politik punya regulasi sendiri, punya aturan main, rule of game-nya ada. PDIP sudah memberikan mandat melalui Munas PDIP kepada Ketua Umum. Ketua Umum lah yang akan mengassessment-nya, melakukan evaluasi siapa yang punya kapasitas untuk dijadikan calon presiden. Karena PDIP setahu saya selalu ingin menang kalau sudah mencalonkan seseorang menjadi presiden. Untuk itu semua yang ada di institusi negara itu adalah representasi dari partai. Kalau bahasa ketua umum itu adalah petugas partai. Ganjar itu sekarang lagi ditugaskan menjadi gubernur Jawa Tengah dan dia harus menuntaskan jabatan itu dengan baik. Ada tugas-tugas negara yang harus dilaksanakan, juga ada misi-misi partai Tapi yang dia juga laksanakan. pertanyaan intinya, ada kisruh nggak di internal PDIP gara-gara dia sudah digoda kiri kanan? Saya tidak melihat ada konflik, ada kisruh. Semua dinamis karena PDI belum menentukan siapa yang menjadi calon presiden atau wakil presiden di PDIP. Jadi itu hanya riak-riak kecil, tetapi koreksi dari DPP itu untuk mengingatkan kembali kalau dalam bahasa agama hitah, ya Ganjar untuk konsisten dalam tugas sebagai petugas partai menjadi gubernur, melayani masyarakat dan menuntaskan tugas-tugas besar dari negara. Jadi sampai sekarang PDIP tidak ketakutan Ganjar direbut partai lain? Oh, saya tidak yakin ada rebut-merebut dan PDIP adalah suatu partai yang kuat dan kita terbukti 2 periode kadernya menjadi presiden dan dia menjadi partai pemenang. Yang kedua, saya mengatakan sekarang kader-kader PDIP itu sangat seksi. Jadi semua diperebutkan orang supaya bisa menjadi wakil dari orang-orang yang memperebutkan. Artinya apa? Bahwa PDIP sekarang lagi diliriknya di poros ya politik. Ya, itu membanggakan bagi kita. Oke. Tapi ada konflik itu tidak ada. Oke. Nah. Kalau gitu ke Pak Dev dari Golkar. Kenapa ada pernyataan dari Golkar hendak melirik terang-terangan mau melirik dari Ganjar? Jadi gini, kalau statement pribadi itu mungkin emosional sesaat. Akan tetapi secara institusi, secara sikap resmi daripada partai bahwa kita mencalonkan Pak Erlangga Hartarto selaku ketua umum kita sebagai calon presiden di 2024. Walaupun tidak ada elektabilitasnya pembahasan. selalu di bawah. Itu kan masalah waktu aja gitu kan, karena memang Pak Erlangga belum full kampanye karena beliau masih sibuk menjalankan tugasnya sebagai Menko. Atau mendekati Ganjar sebagai wakil. Kalau dinamikanya itu memungkinkan kan sih bisa saja, itu masih mungkin, tapi harus ada proses internal partai yang harus diputuskan melalui Muspimnas ataupun rapat Rapimnas untuk memutuskan hal tersebut. Itu tidak bisa diputuskan oleh seorang individual. Bahkan ketua umum pun juga harus mengumpulkan ketua-ketua Golkar se-Indonesia untuk memastikan bahwa hal tersebut adalah yang terbaik. Gitu. Jadi itu adalah dengan persetujuan dari Pak Erlangga itu. Pak Erlangga tidak ada untuk mulai meminang Pak Erlangga, untuk mulai meminang Pak Ganjar. Tidak ada sikap atau keputusan dari resmi partai untuk meminang orang lain
apalagi kader dari luar partai. Yang sekarang itu yang kita sudah sepakati secara satu partai adalah kita mencalonkan dan mensosialisasikan Pak Erlangga sebagai calon presiden kita. Jadi dari Golkar sampai sekarang belum ada sikap resmi apakah akan meminang Pak Ganjar atau tidak. Itu hanya sekedar rumor-rumor aja ya? Ya, itu mungkin pandangan. Nah, di Golkar ini kan dinamika demokrasi itu hal yang lumrah ya, karena memang partai kita ini isinya banyak-banyak pemikir. Jadi ya kalau ada yang mengeluarkan pendapat satu atau yang lain, ya itu adalah pendapat pribadi, bukan sikap partai. Oke, kita break dulu dan sesudah ini kita akan tanya nanti sikap dari Nasdem ya. Oke, sampai ketemu sesudah ini. Terima kasih. Temu lagi di Hot Room kepada Pak Saan Mustafa dari Nasdem. Jika PDIP tidak mau Ganjar atau Ganjar tidak mau PDIP, apakah Nasdem akan memilih Ganjar? Ya, kita akan mempersilahkan Pak Ganjar ikut konvensi yang kita gagas. Kan Nasdem itu mekanisme untuk rekrutmen calon presidennya sudah disepakati secara internal melalui konvensi. Siapa aja yang sudah diajak kira-kira? Jadi untuk konvensi itu, untuk ikut konvensi kita terbuka baik secara eksternal maupun internal. Termasuk kepada calon-calon presiden yang hari ini namanya ada di publik. Jadi kita bisa mempersilahkan ke Pak Ganjar, juga Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Ibu Hopipa, bahkan juga kepada yang lain-lain. Selain di internal partai Nasdem itu sendiri ya. Banyak juga kader-kader internal partai Nasdem yang menurut saya juga punya kapasitas, punya kemampuan. Yang paling menonjol siapa untuk Nasdem sekarang ini? Sekarang banyak, ada menteri-menteri kita juga ada Pak Syahrul Yassin Limpo, ada Pak Rahmat Gobel, ada Ketua Praksi Ahmad Ali, ada Ibu Reri, banyak lah ya nama-nama menurut saya untuk di internal partai. Nah itu kita memberikan kesempatan yang sama baik internal maupun eksternal kader itu untuk ikut konvensi. Memberikan kesempatan yang sama, punya peluang yang sama, itu untuk bisa terpilih dalam konvensi. Makanya syarat konvensi itu tidak boleh diikuti oleh para ketua umum partai. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa alasannya kira-kira mulai melirik Pak Ganjar? Apa alasannya? Ada kelebihannya apa? Ya pertama dari sisi kita kan bisa pengalaman record. Pak Ganjar juga punya pengalaman di legislatif, punya pengalaman di eksekutif sebagai gubernur 2 periode. Tentu dari sisi kemampuan tata kelola pemerintahan dan sebagainya memadai. Kedua, punya elektabilitas yang memang memadai untuk seorang calon presiden. Kalau kita misalnya lihat dari hampir semua lembaga survei lah ya tanpa kecuali, itu selalu ada dalam posisi 3 besar. Atau anggaplah ada dalam posisi 5 besar. Dari survei pertama awal sampai yang terbaru, posisi 5 besar kan hampir tidak pernah bergeser. Jadi kira-kira ke depan itu kalau misalnya dilakukan pemilu, ya orang tidak akan jauh kira-kira di situ. Nah ini yang menjadi daya tarik kenapa misalnya di saat misalnya partai-partai kesulitan, misalnya tokoh-tokohnya terutama para ketua umum yang berkehendak untuk maju sebagai calon presiden, kesulitan untuk menaikkan popularitas, elektabilitas, tapi ada nama-nama kepala daerah yang memang secara elektabilitas itu memadai. Dari seluruh calon ini yang menurut Nasdem atau Bapak pribadi, yang paling top siapa sekarang ini? Kalau sekarang kan relatif masih jauh ya. Yang menurut Bapak pribadi dulu deh. Ada 3, menurut saya ada beberapa lah. Kalau kepala daerah ya, kepala daerah ada Pak Ganjar sendiri, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Anies, ada Ibu Hopipa. Kalau kita lihat dari nama-nama kepala daerah, itu nama-nama yang menurut saya mereka sudah teruji juga. Di kabinet juga banyak. Oke, cukup. Pak Dev, apa alasan Golkar untuk melirik Ganjar? Apa alasannya? Apa kelebihan Ganjar? Enggak, Golkar secara resmi tidak pernah melirik kepada siapapun kecuali ketua umum kita gitu. Karena secara resmi Golkar itu hanya fokus kepada Pak Erlangga Hartarto.
Tapi Nah, pernyataan kalau itu kira-kira apa? Ada nggak kira-kira kelebihan dari Ganjar secara walaupun tidak resmi, apa kira-kira kelebihannya Ganjar? Ya, kalau lihat kelebihannya ya karena dia telah memimpin Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode, ada keberhasilan-keberhasilan yang beliau capai secara pribadi. Tapi yang tolak ukur kita itu kita ada PDLT, ya, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela. Nah, hal itu yang harus diperhitungkan dan dibandingkan dan dilihat akan sumbangsinya baik pada partai atau Indonesia. Pak Nurdin Halid Ya. memilih dia pribadi, secara pribadi atau atas nama partai atau gimana? Kalau saya menilainya itu pasti, kalau saya melihatnya ya, maaf, itu adalah penilaian beliau secara pribadi. Om Hotman tanya langsung ke Pak Nurdin ya. Bagaimana Pak Junarto ini, pendapat Bapak? Iya, prinsipnya sederhana. Ini kalau analoginya kayak nyari pacar atau nyari jodoh ya, Bang Hotman. Prasyaratnya kan 2, simple. Yang pertama yang kita suka, katakanlah cantik deh, indikator utama misalnya. Cantik itu secara elektoral artinya elektabilitasnya tinggi. Jadi siapa calon yang dilihat elektabilitasnya tinggi dalam survei-survei itu pasti akan dilirik. Karena Pilpres itu kan tujuannya menang. Termasuk partai pengen ikut menang, dapat kekuasaan, dapat menteri dan lain-lain. Tapi ada prasyarat kedua yang menarik nih yang dimiliki oleh Ganjar, belum tentu dimiliki oleh calon lain yang cantik juga, yaitu ketika orang masih menduga-duga elektabilitasnya tinggi, tapi dia bukan pemilik partai. Bahkan kemudian kan orang menyangkut pautkan dengan kisruh di partainya sendiri, yang pesaingnya adalah dianggap pemilik partai. Sehingga dengan 2 variabel tadi, menurut saya logis dalam pendekatan kekuasaan nyari pacar tadi, ada pihak-pihak lain yang ngelirik nih. Karena dia belum milik siapapun. Walaupun warnanya sudah terlihat merah, tapi belum bisa dipastikan hak patennya hanya milik satu partai. Karena masih ada pro dan kontra tadi. Itu yang menurut saya dimungkinkan buat seorang Ganjar akan menikmati ini. Dia sudah cantik, tapi juga dilirik oleh partai lain. Tetapi ketika PDI Perjuangan misalnya sudah memutuskan, situasinya mungkin akan berubah. Ganjar elektabilitasnya tinggi, artinya dia cantik secara elektoral. Tapi dia belum bisa dipastikan akan maju lewat partai sendiri. Sehingga partai-partai lain itu masih melihat peluang untuk juga meminang si orang yang cantik ini. Oke, kalau menurut Bapak saya masih terus penasaran ini. Kalau 2 tokoh partai politik, 2 tokoh pimpinan dari PDIP sudah terang-terangan menyatakan mengkritik habis Ganjar. Bapak sebagai seorang ahli analisa politik, masih memungkinkan enggak Ganjar untuk dicalonkan oleh PDIP? Buat saya ini bukan peristiwa pertama kali ya. Kalau kita mau menganalisis sudah ada peristiwa 2014 saat itu. Peristiwanya lebih sulit untuk dimaknai oleh para kader karena lebih sensitif. Dulu Ibu Mega yang mungkin akan maju atau Jokowi yang elektabilitasnya lebih tinggi. Sekarang masih bicara anaknya Ibu Mega, anak ketua umum, atau Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya lebih tinggi. Sama juga polanya kalau kita lihat saat itu, semua kader PDI Perjuangan tidak ada yang berani belak-belakan berbicara mengenai Joko Widodo. Karena sensitif. Ini berbicara partai yang sangat tersentral. Tapi ujungnya pada akhirnya kita tahu juga asumsi dari sebagian orang bahwa ketua umum pasti pengen dia sendiri yang maju dong. Keluarga Bung Karno pasti ingin dia sendiri yang maju dong. Tapi pada akhirnya Ibu Mega membuktikan hitung-hitungan politik, rasionalitas politik berbicara kemungkinan untuk menang, akhirnya yang menjadi poin utama dari pengambilan keputusan. Saya tidak berani mengatakan sekarang pasti Ganjar yang jadi, karena masih waktunya 2 tahun lagi. Tetapi saya ingin mengatakan kalau ada asumsi yang mengatakan pasti Puan, hanya karena dia berasal dari darah biru, pemegang pengambil keputusan di PDI Perjuangan, 2014 jelas sejarah sudah membantah asumsi itu. Oke, Pak Cipta gimana pendapatnya? Begini Bang Hotman, partai politik kita sejak era Soeharto mengalami satu fenomena yang sama. Fenomena itu kita sebut defisit kader. Hampir semua partai defisit tidak ada. PDIP seolah-olah hanya Puan. Misalnya apa biru itu? Hanya AHY. Semua satu, tidak ada semua gitu. Nah sekarang tiba-tiba muncul dari PDIP yang di sana di Jawa Timur itu memang populer. Apakah populer real? Saya tidak tahu juga.
bisa juga didongkrak oleh survei-survei yang dilakukan oleh teman-teman Pak Yuniarto barangkali ya. Tapi Bang Hotman, saya ini guru besar komunikasi. Ya. Kita di komunikasi mempelajari non-verbal and verbal communications. Non-verbal communication seringkali lebih penting, lebih bermakna daripada komunikasi verbal. Saya sejak hadir dari tadi di sini sampai sekarang saya pandangin terus wajah Ganjar. Wajah Ganjar adalah wajah Presiden Republik Indonesia. Saya bisa jelaskan 1 jam bagaimana wajah Ganjar ini. Nah, kenapa PDIP nggak mau cepet-cepet? PDIP karena ibu itu tetap kepengen Puan. Waktu itu belum lama tersiar duet Puan Prabowo. Hari ini lain lagi, tersiar viral di mana-mana. Duet Puan Andika Perkasa. Waduh, kemungkinan bisa real ini kalau maju berdua ini. Nah, bagaimanapun kalau Puan maju sebagai calon presiden, mohon maaf, Pak teman saya ini Kapitra, menurut saya very low. Dari non-verbal komunikasinya Pak, ya. Waktu Mbak Puan bicara, tindak tanduknya gitu, kurang meyakinkan begitu loh Pak. Oh. Ya, beda dengan Oke. Kita akan Ganjar tanya ini. nanti ke pendukungnya Ganjar setelah berikut ini. Kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana. Masih di Hot Room. Tadi Pak, sebelum saya ke Pak Immanuel Ebenezer, pendukung JP Mania, tadi Pak Cipta Lesmana mengatakan dia sangat pesimis. Ya, Puan bisa lolos jadi presiden karena gaya komunikasi politiknya sangat tidak memadai. Beliau itu adalah ahli gestur politik, ya. Ahli apa? Lebih tepat apa? Ahli komunikasi politik. Kami komunikasi itu selalu memperhatikan dan mencermati non-verbal communication. Ya, komunikasi non-verbal itu lebih penting daripada komunikasi jadi verbal. Anda merasa tidak yakin meyakinkan publik, begitu? Tidak yakin saya. Anda sebagai dari PDIP, bagaimana pembelaan Anda? Persepsi itu subjektivitas. Ya. Ya, karena elektabilitas itu hanya jendela kecil Ya. untuk melihat seseorang punya kemampuan atau tidak. Banyak faktor yang terlupakan. Ya. PDIP itu punya modal besar. Masa besar atau gimana? Modal besar. Ya. Dia pemenang pemilu. Ya. Sehingga tidak sederhana untuk menafikan kader PDIP untuk menjadi pimpinan nasional. Karena sudah teruji dengan 2 periode belakang. Bisa saja karena masanya banyak, begitu? Ya, itu pertama. Kedua, kita juga lihat sosoknya. Kalau kita lihat Ibu Puan, dia berada dalam modal yang besar. Jadi pengurus partai, terus punya trust, juga ketua DPR, pernah menjabat juga jadi menteri. Itu suatu modal besar. Lalu ada dukungan-dukungan lain, ya, yang tidak terbaca oleh lembaga survei. Untuk itu kita terlalu kecil untuk menafikan itu. Kita lihat waktu Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Semua lembaga survei menafikan. Semua lembaga survei mengatakan pemenangnya adalah Fauzi Bowo. Tapi apa yang terjadi? Justru jadi Anda merasa bahwa dia tidak kalah sama Ganjar? Saya pikir ini bukan kalah menang. Oke, ya. Sekarang Ebenezer. Gimana? Tadi dia bilang bahwa Puan punya kemampuan tidak kalah sama Ganjar. Apa pendapat Anda? Ya Tidak memang. kalah itu bahasa abang. Saya Gini, tidak mau kalau membenturkan soal itu. apa yang disampaikan senior saya Bang Kapitra bisa benar adanya. Biar gimana pun hari ini di antara seluruh partai yang berani menyalonkan perwakilan perempuan cuma PDIP. Itu fakta. Ya. Fakta pertama. Ya. Kedua, walaupun kita lihat dengan modal sebagai pejabat negara dan ketua DPR RI dengan memasang baliho di mana-mana,
ternyata juga tidak menopang elektabilitasnya. Artinya? Artinya ya kan rakyat punya kehendak tersendiri. Gitu. Karena saya bukan ketua lembaga survei, saya nggak tahu seperti apa ininya, tapi faktanya hari ini ada kehendak rakyat yang kita lihat sampai detik ini yang bisa kita percaya beberapa lembaga survei yang punya kredibilitas bahwa Mas Ganjar trennya naik. Ya artinya 2024 Mas Ganjar adalah presiden. Dengan fenomena hari ini kita lihat bahwa beberapa partai coba nebeng popularitas. Ya. Kita lihat Golkar, kemudian Nasdem, kemudian kemarin PKS. Antara menumpang dan menunggangi kan tipis jaraknya nih. Karena kita lihat ada beberapa partai tidak punya kepedean untuk menyalonkan kader atau ketua umum partainya. Hari ini kita lihat Ganjar ini calon yang tidak bisa dibendung lagi. Karena ini memang sudah kehendak rakyat. Kita lihat bisa kita cek aja ke beberapa anak-anak muda atau kelompok milenial, mereka lebih memilih Ganjar anak muda, wise, kemudian beruban, ganteng daripada orang tua yang. Jadi tolong jawab tadi pernyataan dari Pak Cipta Lesmana. Jadi memang gaya komunikasi sosial Puan sama Pak Ganjar berbeda, lebih hebat Ganjar atau Puan? Soal komunikasi kita lihat Mas Ganjar ini kan sangat Tolong jawab. Mas Ganjar yang pasti. Kalau soal kehebatan Mas Ganjar, ya udah, karena dia menguasai media sosial, mampu beradaptasi dengan kelompok milenial. Ini kan beda. Jangan mentang-mentang kita anak ketua partai kemudian saya kira bisa menguasai. Anda sudah menjawab. Sekarang ke Pak Eko. Ke Pak Eko dari segi kegiatan media sosial. Apakah kegiatan dari Pak Ganjar dalam hal media sosial itu adalah suatu kelebihan beliau atau tidak? Apakah itu hanya pansos atau bagaimana, termasuk lirik-melirik ini? Kalau dilihat dari pengalaman kita selama ini kita perhatikan, salah satu gubernur yang memanfaatkan media sosial untuk pekerjaannya, untuk berkomunikasi langsung dengan rakyatnya itu Pak Ganjar. Dia memanfaatkan misalnya ada masyarakat Jawa Tengah yang ngadu cuma mention di Twitter dan kemudian langsung ditindaklanjuti. Itu efektif. Pansos atau memang benar-benar legitimate job, pekerjaan benaran? Itu bagaimana cara seorang gubernur berkomunikasi langsung dengan rakyat menggunakan medium teknologi. Bukan untuk cari nama, bukan? Ya semua kan gini, nama itu kan adalah hasil dari kerja. Ya. Kalau kerjanya bagus, namanya pasti bagus. Oke. Ya kan gitu. Sekarang kerjanya efektif karena semua masyarakat bisa mengadukan masalahnya lewat media sosial. Seorang Ganjar Pranowo dan kemudian dapat respon dan langsung masalahnya bisa diselesaikan oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi itu sangat efektif. Nah, masyarakat media sosial melihat itu sebagai gaya baru kepemimpinan. Ini oke. Dan akhirnya mendapat respon positif. Sehingga media sosial kemudian punya kecintaan sendiri. Jadi Pak Ganjar ini jadi media sosial darling gitu loh. Karena memang trennya seperti itu. Kayak gitu. Terus lirik-melirik ini, lirik-melirik calon capres ini, apakah ini hanya untuk pansus atau serius? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena kan ujung-ujungnya yang menentukan adalah suara publik. Ya. Kebetulan hasil surveinya salah satunya Mas Toto ini kan tren elektabilitas beliau naik terus. Ya. Sehingga yang lainnya kan juga kepingin ikutan naik, ikutan terkerek. Makanya soal lirik-melirik ini jadi tren. Sehingga mungkin saja orang-orang yang melirik ini kan juga akan jadi perhatian media. Kenapa? Karena yang dilirik memang sudah menjadi media darling gitu. Pertanyaannya begini, naiknya elektabilitas itu di Jawa Tengah atau di daerah mana? Karena rasanya tidak mungkin masyarakat Sumatera Utara atau masyarakat Padang memperhatikan kegiatan Ganjar di Jawa Tengah. Nah itu dia, itulah manfaatnya media sosial. Ya. Kalaupun Ganjar Pranowo seorang gubernur Jawa Tengah, ketika dia memanfaatkan media sosial secara efektif, yang tahu itu masyarakat di luar Jawa Tengah juga tahu. Maksud saya survei itu mencakup wilayah seluruh Indonesia, mungkin Pak Junarto kali ini bisa menjawab. Bidangnya Pak Junarto itu. Gini, kegiatan Pak Ganjar itu kan waktu dia bermain medsos kan di Jawa Tengah. Pada waktu Bapak melakukan survei, emang
seluruh Indonesia tahu itu atau bagaimana? Wilayah surveinya di mana gitu loh? Pertama, survei itu bukan hanya terhadap... Saya sendiri nggak pernah tahu. Survei itu bukan hanya terhadap pengguna sosmed, itu pertama Bang Hotman. Survei itu tatap muka dan harus kalau disebut survei nasional, dia merepresentasikan proporsi dari masing-masing jumlah penduduk atau pemilih di provinsi. Jadi harusnya bisa dipastikan itu representasi dari suara nasional dengan segala macam kaidah statistik ya. Jadi memang itu bukan Jawa Tengah. Kalau ada survei Jawa Tengah ya mungkin akan beda lagi. Suara Pak Ganjar mungkin bisa lebih tinggi. Misalnya kalau kita cross tabulasi, suara pemilih Jawa Tengah saja terhadap Ganjar Pranowo itu 77-80% kalau saya nggak salah. Jadi ini representasi suara nasional. Yang ketiga tadi ya ini yang membedakan ya bagaimana gaung atau gema dari sebuah pekerjaan dalam era digital sekarang memang lebih gampang untuk bergema. Dan tetap apakah kemudian Bang Hotman tadi mengatakan apakah kemudian ini diakibatkan oleh seringnya bermain sosmed? Saya pikir hampir semua yang disebut sebagai capres itu main sosmed. Tapi pertanyaan kritisnya adalah berapa persen dari orang yang percaya dia bermain sendiri atau hanya pakai admin? Berapa persen dari publik yang percaya bahwa apa yang dilakukan dalam kerja nyata sesuai dengan apa yang dicitrakan di sosmed. Pada akhirnya netizen juga tidak bodoh. Pada akhirnya sebuah proses branding kalau kopong dia tidak akan menghasilkan apapun. Suka atau tidak yang kita lihat masuk dalam 5 besar survei sekarang adalah orang-orang yang memang punya pekerjaan di level eksekutif. Sebut dari Prabowo, sebut dari Ganjar Pranowo, sebut ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil. Kenapa? Pekerjaan eksekutif ini megang anggaran, lebih clear. Dan kenapa kepala daerah trennya lebih baik dibandingkan menteri? Karena menteri ini sektoral, hanya bisa bicara sektornya. Kepala daerah bisa berbicara apapun dan dia lebih diuntungkan dalam situasi kalau pandemi. Bapak kan ahli survei, yang Anda tahu misalnya di Amerika, apakah calon-calon presiden waktu dia dilakukan survei selalu elektabilitasnya tinggi sebelum pemilu, memang terbukti menang pada waktu pemilu? Anomali yang pernah terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat deh kalau Bang Hotman tanya ya. Pertama ketika Hillary Clinton tahun 2016 dengan Trump. Ketika lebih banyak lembaga survei yang prediksi Clinton menang tipis Hillary. Tapi akhirnya Trump yang menang tipis. Tapi secara kaidah statistik sebenarnya ini masih dalam margin of error. Tetapi harus diakui kalau di Indonesia kesalahan itu hanya terjadi di DKI. Kita harus akui itu di 2012 dan di 2017. Dan kenapa ada penjelasannya juga. Kita ada asosiasi lembaga survei yang memang mengatakan bahwa proses pengambilan sampel di DKI itu banyak yang harus berganti. Masuk ke kompleks itu diusir. Enumerator. Masuk apartemen itu tidak bisa. Rumah mewah boro-boro menyediakan tempat buat survei masuk. Sehingga ketika respon rate rendah istilahnya terjadi pergantian responden itu kemudian potensi terjadi kesalahan besar. Tapi dari ribuan survei yang pernah dilakukan di Indonesia termasuk quick count sejarah publik pernah melihat ketika terjadi kebohongan akan dengan sendirinya lembaga survei itu akan hilang dengan sendirinya kok. Oke. Secara elektabilitas Ganjar selalu tertinggi. Secara medsos juga dia meluas. Tapi kenapa PDIP belum secara legowo mencalonkan dia secara terbuka? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ketemu lagi di Hot Room. Pertanyaan kepada Bapak Kapitra Ampera dari PDIP. Sinarnya Pak Ganjar membuat silau begitu banyak partai. Elektabilitasnya selalu di atas. Pertanyaannya, kenapa sih PDIP tidak legowo aja terima dia untuk resmi dicalonkan sebagai capres untuk 2024? Pak Hotman, jangan lupa yang kita perbincangkan hari ini anak-anaknya PDI. Jangan lupa kan ibunya. Bahwa PDI berhasil mengkader anak-anak ini menjadi manusia-manusia unggul untuk menjadi pemimpin nasional. Tetapi untuk menentukan
apakah siapa yang menjadi calon presiden maupun presiden ada mekanismenya sendiri. Tidak bisa waktu yang begitu masih panjang lalu dicalonkan. Banyak pertimbangan, banyak penilaian dan semua masih mengalir. Ya. Elektabilitas itu masih bisa naik turun. Kita belajar aja kemarin Pilpres. Mayoritas lembaga survei mengunggulkan Prabowo. Ternyata kenyataannya ada pada kader PDIP yang menangkan. Jadi ini masih bergulir yang akan dinilai oleh ketua umum. Ketika menguatnya aspirasi masyarakat, menguatnya performance seseorang, pasti ketua umum menentukan yang terbaik. Partai PDIP punya mekanisme, punya seleksi yang ketat. PDIP kalau mencalonkan seseorang harus jadi. Untuk itulah tidak ingin buru-buru, ingin melihat dulu perkembangan politik, melihat dulu instrumen politik yang ada, juga melihat perkembangan animo politik. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang harus terpenuhi. Jangan gara-gara statement, gara-gara survei awal, lalu sudah menjustifikasi bahwa inilah orang yang pantas. Itu keliru. Atau di memang ini sengaja diumpatin dulu, disembunyikan dulu. Oh tidak demikian, di partai itu dia melihat utuh. Kalau kita melihat hari ini sepotong-sepotong, PDIP nggak mau ada calonnya gagal dalam konstelasi pimpinan nasional. Untuk itu kehati-hatian menilai seseorang diperlukan waktu dan perkembangan-perkembangan politik. Tolong jawab singkat Pak, kalau harus memilih capres, Prabowo, Ganjar atau Puan? Saya akan pilih Kapitra Ampera. Dan Hotman Paris. Bersama Hotman Paris. Oke. Sekarang dari mahasiswa silakan. Nama saya Kayla Maranata dari Bina Nusantara dari jurusan Business Law. Saya ingin bertanya terkait dengan banyaknya dukungan dari para elit PDIP terhadap Ibu Puan Maharani, apakah itu akan menjadi salah satu halangan bagi Bapak Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti, Pak? Sekian, terima kasih. Pak Kapitra yang paling tepat menjawab ini. Di PDI itu semua memungkinkan, ya. Bisa saja pengurus inti, bisa saja bukan pengurus. Tetapi bagi PDIP, kader yang bisa jadi pemenang dalam suatu konstelasi, dalam suatu pertarungan politik. Jadi tidak rigid, tidak kaku. Dan itu sudah 2 periode dibuktikan hal demikian. Jadi tidak ada sekarang, belum ada keputusan yang mengatakan si A atau si B yang menjadi calon tetap dari PDIP. Oke, Pak Jadi Cipta, masih berkembang. gimana jawabannya? Kalau terlalu banyak dukungan kepada Pak Ganjar, apakah itu halangan bagi Ibu Puan? Pada saat ini belum tentu. Saya kira Ibu Mega ini politisi yang kaya dengan pengalaman, masih dipantau terus. Beliau pasti masih menginginkan Puan sebagai capresnya nanti. Tetapi andai kata dalam perjalanan waktu ini Ganjar terus meningkat dan sebaliknya Puan menurun dan waktu nggak bisa tunggu lebih lama lagi, Bang Hotman. Di situ menurut saya Ibu akan ketokkan palunya. Oke, kita berikan kepada Ganjar. Pak Saan gimana? Masing-masing partai pasti punya mekanisme internal lah. Kalau jawabannya tadi, atas pertanyaan tadi. Ya kan gini, ini kan masih ada waktu yang namanya survei. Saya termasuk juga walaupun bukan peneliti, tapi kan sering melakukan banyak survei. Yang namanya survei itu kan dinamis. Dia juga fluktuatif kan. Jadi dalam sebuah perjalanan ada hal-hal yang mungkin suatu ketika nggak pernah terbayangkan terjadi misalnya. Itu banyak juga kejadian ketika dia elektabilitas kepala daerah tinggi, tiba-tiba ada kejadian luar biasa, dia langsung tren turun drastis. Itu hal yang biasa. Atau memang PDIP sengaja menyandera Ganjar kan? Menurut saya kan belum tersandra juga kan karena belum ada keputusan kan itu loh. Nah, kembali misalnya terkait dengan posisi Nasdem. Tadi Bung Emmanuel menyatakan misalnya partai ingin juga mendapatkan misalnya saling memanfaatkan, siapa memanfaatkan siapa. Saya ingin tegaskan bahwa gagasan konvensi Partai Nasdem itu digagas bulan November 2019. Jauh sebelum tokoh-tokoh ini muncul. Ini kita udah lakukan. Kenapa? Karena kita ingin proses rekrutmen calon presiden, apalagi ke depan itu posisinya sama, itu juga memberi kesempatan kepada ada anak bangsa yang terbaik untuk ikut. Entah latar belakang apapun misalnya. Termasuk
dalam perjalanannya kita juga di 2018 yang lalu untuk Pilgub Jawa Tengah termasuk yang mendukung Pak Ganjar. Kalau kira-kira pendapat Bapak terhadap pertanyaan itu apa? Bahwa PDIP memang sengaja menyandra Pak Ganjar. PDIP mungkin juga gini, juga nggak mau kehilangan seorang kader. Dan saya juga, apalagi Pak Ganjar ini kader yang istilahnya bukan hanya semata-mata ideologis kan gitu kan. Ini kan dari bawah juga kan. Dia berkarir di PDIP kan dari bawah juga. Dan saya yakin PDIP juga tidak mau juga kehilangan seorang Ganjar. Atau menurut apa sebaiknya PDIP juga bikin konvensi seperti Nasdem? Kalau itu jauh lebih bagus misalnya. Kalau banyak yang ingin, tapi kan PDIP kan saya nggak mungkin lah. Partai lain menanggapinya. Kan itu kan istilah lain ya. Saya katakan nggak gini. mungkin partai lain menanggapinya. Kita ini punya rumah sendiri yang tidak boleh dimasukin oleh partai lain. Tetapi kata menyandra itu kata yang menyesatkan. Karena sampai hari ini Ganjar masih bebas melakukan aktivitas apapun. Sehingga tidak ada juga dari partai melarang tiba-tiba ada relawan Ganjar atau Ganjar mania yang ada depan saya di Indah saya ini. Jadi kalau dia tersandra pasti sudah di-cutter Ganjarnya. Ternyata kan semua dinamis ya. Sehingga ketika waktunya disitulah ketua umum akan menilai, akan menentukan sebuah keputusan. Sekarang juga berkembang. Kalau saya tidak salah relawan Ganjar ini udah di mana-mana. Tetapi apakah itu Ganjar di-cutter? Kan tidak. Ganjar tetap saja menjadi kader PDIP yang sekarang menjadi petugas partai Gubernur Jawa Tengah untuk melaksanakan amanah yang diberikan partai maupun negara kepadanya. Immanuel Ebenezer, menurut Bapak Ganjar itu disandra sama PDIP enggak? Saya rasa saya sepakat dengan apa yang disampaikan senior saya. Diksi ini menyesatkan karena dalam partai menyesatkan itu kenapa maksudnya? Menyesatkannya nggak ada yang namanya sandra menyandra. Apa yang mau disandra dari Ganjar? Ya kenapa sampai sekarang seolah-olah dicuekin gitu? Gini, PDIP itu saya yakin apalagi Bu Mega ya, pemimpin yang sangat rasional dalam melihat politik bukan emosional. Ya. Artinya menjawab tadi pertanyaan dari mahasiswa, apakah Mas Ganjar bisa terganjal karena dia bukan pemilik partai, tapi harus dipahamin bahwa mekanisme di PDIP syaratnya harus kader. Itu. Kedua, persoalan yang lain-lainnya bahwa Mega itu punya sejarah yang luar biasa, ketua umum partai politik, dia tidak menyalonkan diri. Jadi menurut Anda sebagai pendukung Ganjar itu tidak disandra? Enggak ada yang disandra. Atau belum disandra? Gini, sudah kalau nggak salah 1 bulan yang lalu pernyataan Sekjen PDIP sudah mempertegas bahwa calon PDIP hanya ada 2, Puan dan Mas Ganjar. Nah tinggal kita lihat proses elektabilitas. Oke Pak Yunarto, kalau nanti pada akhirnya Ganjar akhirnya diterima, legowo diterima oleh PDIP, menurut Bapak bakal Ganjar maju dan Puan sebagai wakil? Yang pasti pertama menurut saya tidak mungkin jauh-jauh sebelum 2024. Saya meyakini dari polanya, apalagi biasa partai terbesar, itu menjelang injury time baru akan memutuskan. Yang kedua, pertanyaannya kalau Ganjar akhirnya yang dimajukan oleh PD Perjuangan, apakah mungkin dengan Mbak Puan? Kalau secara teoritis hampir tidak mungkin. Tapi kan mungkin saja kalau tiba-tiba kedua orang ini... Maksud Anda nggak mungkin Puan sebagai wakil, apa rela Ibu Mega putrinya tidak naik jadi wapres? Saya tidak berani menjadi seorang pembaca isi hati Ibu Mega ya. Ibu Mega sendiri bahkan sudah membuktikan dia lebih baik tidak maju ketika 2014. Dan akhirnya terbukti berbuah pada 2 kali PD Perjuangan pertama kalinya menjadi partai pemenang karena secara rasional memajukan tokoh yang saat itu memang lebih dikehendaki oleh publik namanya Jokowi. Tapi kita tidak bisa menilai bahwa sudah pasti sekarang Ganjar karena masih ada waktu 2 tahun lagi. Tapi yang ingin saya katakan adalah jangan kerdilkan sosok Ibu Mega sebagai negarawan dengan mengatakan seakan-akan harus anaknya dan sudah pasti dia hanya akan memenuhi ambisi pribadinya karena 2014 Ibu Mega sudah menunjukkan dirinya lebih dari itu. Oke, kita kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Hot Room.
Topik yang mau saya tanyakan kepada Pak Junarto adalah, mungkin nggak Ganjar akan meninggalkan partainya? Dan Pak Ganjar itu pemilihnya mayoritas dari kalangan masyarakat mana? Iya, yang kedua saya jawab belakangan deh, karena itu membaca isi hati Ganjar, yang tadi sebelumnya kan membaca isi hati Ibu Mega gitu, nggak gampang. Kalau pemilihnya dari segmen mana? Pertama jelas kalau kita cross tabulasi data dengan pemilih partai, survei saya bulan Agustus 44% pemilih PDI Perjuangan itu memilih Ganjar Pranowo dan hanya 4% yang memilih Mbak Puan. Ini kalau berbicara dari mengenai PDIP. dua nama. Dari khusus pemilih PDI Perjuangan. Bahkan dari PDIP malah milih Ganjar. 44%-nya memilih Mas Ganjar. Itu salah satu yang memberikan kontribusi terbesar kenapa Kata ini, Ganjar Pak suaranya Kapitra, tertinggi. Justru PDIP memilih Ganjar. Oh, satu lembaga survei. Dengan satu lembaga survei. Enggak, itu Bung Kapitra berarti enggak banyak baca gitu. Hampir semua lembaga survei mengatakan seperti itu. Dan tapi saya harus mengatakan ini kan kondisi sekarang. Sementara pertarungan 2024. Yang kedua, kalau berbicara dari sisi secara geografi memang lebih banyak berasal dari pemilih Jawa. Yang ketiga, kalau dilihat dari sisi segmen umur, paling banyak itu dari pemilih 21 sampai 35 tahun. Jadi berarti memang kalangan muda. Kalangan muda, dan itu yang jumlahnya akan terus meningkat di 2024. Kalau kita lihat di situ memang ada dua nama yang kecenderungannya menarik hati pemilih anak muda. Pertama Mas Ganjar, keduanya Mas Anies. Dan harus berarti itu akibat medsosnya itu? Saya pikir di luar medsos pun ya, ketika berbicara mengenai figur, simbol-simbol komunikasi istilah Pak Prof. Cipta yang ada dalam sosok seperti Ganjar memang lebih nyambung dengan apa yang disukai oleh anak-anak muda ini dalam budaya pop. Tidak hanya dalam konteks sosmed ya, tapi kita bicara atribut secara branding. Mereka kan lebih menghargai budaya meritokrasi. Orang yang ingin menjadi pemimpin nasional, tapi memang ada karir politiknya dari bawah. Ada track recordnya, ada portfolionya yang bisa dinilai. Bukan sekedar anaknya siapa, bukan sekedar karena dia ketua umum, kemudian merasa ini hak eksklusif saya untuk nyapres. Itu yang menurut saya menjelaskan juga dunia dan kecenderungan arus pemilih muda yang lebih banyak mendominasi secara jumlah, itu memang akan lebih menghargai sosok-sosok yang memiliki karir dari bawah, dan itu yang menjelaskan kenapa para kepala daerah ini surveinya lebih tinggi dibandingkan para ketua umum. Kalau Pak Eko gimana? Menurut Pak Eko, Pak Ganjar ini bertahan di PDIP atau bagaimana? Ya kalau saya sebagai orang yang bukan orang partai dan masyarakat biasa, netizen, itu kan memang ada dua mekanisme. Ada mekanisme partai, itu urusannya Bang Kapitra, urusannya Kang Saan ya kan, mekanisme partai. Ada yang pakai konvensi, ada yang nanti ketua umum dan lain-lain. Itu biarkan saja. Kita masyarakat biasa sekarang ini bukan tidak mungkin untuk sudah menentukan pilihan politiknya. Kayak misalnya Bang Noel ini kan sudah jadi relawan Ganjaris, itu kan masyarakat biasa yang menentukan pilihan politiknya. Partai biar jalan sendiri, masyarakat bisa menentukan pilihan politiknya sekarang. Dan itu yang nanti juga akan menjadi pertimbangan partai dalam mengambil keputusan. Karena dukungan dari publik akan meningkatkan elektabilitas. Jadi bagi saya, masyarakat biasa, saya sih nggak nungguin bagaimana keputusan partai. Kita ambil sikap politik sekarang, siapa orang yang paling bagus menurut kita, kader yang paling bagus, dan WNI yang akan menjadi pimpinan Indonesia ke depan. Karena ini menyangkut masa depan kita. Apakah mendingan Ganjar sekarang ninggalin partainya sekarang ini atau gimana? Kita nggak berpikir seperti itu. Kalau Pak Ganjar kemarin udah statement kan, saya banteng dan akan tetap banteng. Itu statement Pak Ganjar di media apa? Tapi kalau dicuekin begini gimana? Anda sebagai netizen bagaimana yang mendukung dia begitu? Nggak dicuekin juga sih, kan didukung juga di Jawa Tengah. Dicuekin? Mekanismenya sama, Mbak Puan juga nggak didukung resmi. Kalaupun ada dukungan dari lingkungannya, Pak Ganjar juga tidak didukung resmi karena memang belum ada keputusan kan. Bagi saya ngelihat figurnya saja. Bahwa kebetulan Pak Ganjar adalah kader PDIP, ya. Tetapi bagi saya ingin melihat mana di antara semua pilihan itu adalah
orang yang terbaik, yang punya track record baik, yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kinerjanya, itu yang penting bagi kita. Gitu. Oke. Makasih. Saya mau tanya, karena Pak Cipta ini sebelum ke Pak Kapitra nanti, menurut Bapak lebih bagus sih nggak Pak Ganjar sekarang ini aja keluar dari PDIP? Menurut Bapak? Oh, yang pasti Pak Ganjar tidak berani. Karena? Secara moral Pak Ganjar tetap menghormati Ibu Megawati. Jadi tidak akan berani? Pada saat ini. Ya. Tapi kalau waktu berjalan terus, kalau makin panas, dan Pak Ganjar melihat PDIP no action, pimpinan PDIP no actions, kemungkinan bisa. Jangan lupa Bang Hotman, what is politik? Politik is the art of the possibility. Politik adalah seni berkemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Mungkin 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, Ganjar mustahil. Kalau Ganjar keluar, Ya. apakah PDIP bisa menjadi partai yang tidak besar? Goncang PDIP, pasti, saya yakin sekali. Ya, Goncang. kalau Bung Kapitra mau jujur, siapa kader PDIP sekarang? Kecuali Mbak Puan. Nah, ada kader lagi Pak, kader yang menjulang begitu Pak. Hotman Paris masuk. Nah, kecuali Hotman Paris masuk, duet sama Puan Maharani. Terima kasih. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, Nasdem rekrut nggak? Yes or no, itu aja dulu Pak. Iya kalau orang udah keluar ya. Ya, orang kalau udah keluar. Oh iya orang udah keluar. Ya. Mau masuk ya kenapa kita larang? Terima kasih. Iya kan itu. Pak Kapitra, kalau Ganjar keluar, apakah PDIP bakal goncang? Karena calonnya katanya hanya Puan. Bang, orang besar itu kena dibesarkan. Ganjar itu besar dari PDIP dan PDIP itu rumahnya Ganjar. Kalau keluar, kalau. Ganjar tidak akan pernah keluar. Kalau. Tidak mungkin pakai if dan tidak mungkin keluar. Hidup ini selalu ada kemungkinan. Dan teori politik Pak Lesmana tadi itu keliru. Kenapa keliru kan? Pasti Ganjar tetap bertahan apapun keputusan partai. Karena bukan karakter Ganjar loncat pagar. Dan dia masuk PDI dengan segala aturan PDI dan konsekuensinya. Jadi dia akan tetap setia dengan PDI. Itu pertama. Kedua, sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang berani mencalonkan. Semua masih raba-raba dan permainan survei. Ya, masih permainan survei. Survei itu jendela kecil melihat manusia. Kalau Ganjar tidak dicalonkan jadi presiden, dia apakah keluar nggak? Logis nggak dia keluar? Kalau Ganjar tidak dicalonkan jadi presiden, Mbak Puan nggak dicalonkan presiden, saya calon presiden sama Bang Hotman. Ya pertanyaannya, bakal keluar nggak Ganjar kalau tidak dicalonkan jadi presiden? Tidak akan pernah keluar dari PDIP, dicalonkan atau tidak dicalonkan. Kalau Ganjar tidak dicalonkan jadi presiden, logis nggak dia keluar dari PDIP? Saya rasa Mas Ganjar bukan tipikal seperti itu ya. Jadi tipe apa dong? Tipikalnya dia tegak lurus terhadap institusi yang telah membesarkannya. Kedua, siapapun yang namanya orang yang loncat atau yang sering kita sebut pengkhianat akan selalu dianggap pengkhianat kemanapun. Kenapa? Karena ketika dia berani mengkhianati Tuhan yang satu, kemungkinan untuk mengkhianati Tuhan yang kedua selalu akan terjadi. Kemungkinan itu terjadi. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, Anda dukung PDIP atau Anda dukung Ganjar? Saya dukung Ganjar dong. Saya kan pendukung Ganjar, bukan pendukung PDIP. Pak Junarto, dari segi politik, kalau dia tidak dicalonkan jadi presiden, dia akan keluar nggak dari PDIP? Analisa ya, jadi tidak perlu takut-takut. Kalau menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Ganjar sekarang dan sepak terjang Ganjar itu kan sudah lama sekali menjadi kader PDI Perjuangan, usianya juga masih muda, saya lebih menerka Ganjar akan lebih fokus pada loyalitasnya kepada partai. Jadi? Dibandingkan... Jadi dia akan lebih memilih loyalitas daripada jabatan presiden? Kalau menurut saya iya. Apa? Karena ini bukan usia terakhir kalinya Ganjar punya kesempatan dan peluang untuk jadi capres. Buat orang masih muda, masih punya peluang di 3-4 kali pemilu berikut, menurut saya dia mungkin melihat resikonya terlalu besar ketika keluar dari PDI Perjuangan. Kalau Pak Ganjar tidak dipilih, dicalonkan jadi presiden oleh PDIP, dia memilih keluar, milih partai lain, atau tetap bertahan di PDIP? Analisa Bapak pribadi gimana? Kalau Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP setelah kurun waktu lama, dan ada partai politik yang cukup besar, masa besar, kursi banyak di DPR, mendekati, rayu-rayu Ganjar akan keluar. Pasti.
Anda sebagai politik praktis, setuju? Setuju? Dengan pendapat beliau, sebagai politisi praktis, bukan sebagai Nasdem. Saya kan tidak memahami Pak Ganjar ya, tentang ambisi. Sebagai politisi praktis yang peduli ambisinya seperti apa dan sebagainya. Ya. Saya sih lebih seperti Mas Toto sampaikan lah. Seorang Ganjar kan saya tahu lah ya Ganjar. Rasanya dia akan lebih ada di rumahnya lah. Saya. Pak Eko memilih ada partai yang mencalonkan dia atau memilih setia di partai di PDIP? Kalau PDIP tidak mencalonkan kadernya yang punya elektabilitas tinggi, PDIP yang rugi. Enggak, jawab dulu. Dia memilih bertahan di PDIP atau ikut partai lain dicalonkan jadi presiden? Yes or no? Kalau lihat tracknya Pak Ganjar akan bertahan di PDIP. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Hot Room. Masih di Hot Room, sampailah kita di segmen terakhir. Di segmen terakhir ini saya akan mempersilahkan setiap narasumber untuk membuat closing statement. Tapi saya ada permintaan agar setiap narasumber membuat pernyataan kira-kira apa nasib dari Ganjar di pemilu tahun 2004. Dan kira-kira siapa calon presiden dan wakil presiden di tahun 2004. Silakan pertama dari Bapak Kapitra. Apakah akhirnya nanti Hotman Paris juga masuk? Silakan pendapat Bapak. Ya, saya pikir Ganjar tetap ada di PDIP. Apakah dia dicalonkan atau tidak, Ganjar adalah seorang politisi yang santun dan yang sangat loyal. Yang kedua, siapa yang akan menjadi calon presiden, wakil presiden 2024? Yang pasti bukanlah Immanuel sama San Mustafa. Tapi kemungkinan bisa Kapitra dengan Hotman Paris. Terima kasih Pak San Mustafa. Ya, pertama ini kan masih panjang nih perjalanan politik. Dan memang tidak sederhana yang coba kita bicarakan, walaupun sudah ada nama-nama yang muncul. Karena memang dengan threshold 20% untuk calon presiden, ini kan membutuhkan banyak koalisi. Dan PDI pun walaupun misalnya sudah 20%, dia juga belum tentu bisa mau sendirian, kan pasti akan cari mitra koalisi. Nah, untuk mencari mitra koalisi, ini juga kan tidak gampang juga kan gitu loh. Karena rata-rata tidak mencukupi untuk mencalonkan presiden. Nah, untuk mencari mitra koalisi juga itu kan butuh seni juga, Pak Cipta. Nasib Ganjar bagaimana? Nah, kalau untuk nasib Ganjar tentu ditentukan oleh dua lah. Ganjar itu sendiri dan PDIP itu sendiri. Jadi tergantung PDIP-nya sendiri dan Pak Ganjarnya sendiri, ya itulah yang akan menentukan masa depan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Cipta. Kalau Pak Ganjar legowo tidak dicalonkan oleh PDIP, ya tadi saya katakan kemungkinan bisa out Pak Ganjar. Tapi ada kemungkinan dia akan sabar, nunggu 5 tahun lagi. Berapa sih Mas Toto? 5 tahun lagi umur Ganjar? Waduh, 57 dalam politik masih muda sekali. Masih kemungkinan dia sabar. Kemudian sahabatnya, pendukungnya Pak Ganjar, Pak Immanuel Ebenezer. Apa kesimpulan saudara? Saya karena berangkatnya dari sebuah optimisme, karena saya pendukung Mas Ganjar, saya punya keyakinan sekali bahwa 2024 nanti Mas Ganjar terpilih menjadi presiden. Pertama itu, kedua, saya yakin sekali beliau itu adalah kehendak rakyat. Rakyat punya cara sendiri untuk memberi sanksi terhadap siapapun partai yang coba untuk menghalangi pencalonannya. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Terima kasih. Terima kasih. Pak Junarto. Iya, poin pentingnya sih adalah
Bagaimana para elit pengambil keputusan nih, nanti kan ada threshold tadi Kang Saan sudah mengatakan, dengan bagaimana ramainya pembicaraan tentang Ganjar, tentang Anies, tentang Ridwan Kamil, yang nama-namanya walaupun bukan milik partai tapi ternyata lebih disukai publik. Harusnya ini jadi pecutan buat pemilik partai, pengambil keputusan, untuk berpikir bahwa keputusan mereka itu tidak boleh jauh dengan apa yang disuarakan oleh publik. Itu poin yang paling penting. Kalau saya pribadi, tanpa melihat diri saya sebagai seorang analis politik, saya ingin melihat pertarungan politik nanti itu diwakili oleh orang-orang yang punya karir dari bawah. Pernah merasakan, ya kalau saya pribadi, saya ingin melihat pertarungan antara Ganjar dengan Anies. Ganjar dan Anies? Ganjar dengan Anies. Prabowo? Dua orang yang menurut saya sudah lewat masanya. Saya ingin melihat orang yang ini ideal menurut saya pribadi sebagai warga negara ya. Dua orang yang pernah punya pengalaman dari bawah. Mas Ganjar pernah di legislatif, pernah di eksekutif 2 periode. Anies bahkan pernah menjadi menteri walaupun dipecat, lalu kemudian juga sekarang pernah menjadi eksekutif di level daerah. Kalau orang-orang itu yang kita biarkan maju, perdebatannya nanti akan saling membuka track record masing-masing. Kita akan bedah dengan gampang bagaimana kerja mereka, bagaimana performa mereka, dan bukan sekedar sebuah bentuk fanatisme hanya karena dia sosok seseorang yang memang dianggap punya hak eksklusif untuk menjadi seorang capres. Kalau itu terjadi 2024 siapapun yang menang, kita akan menjadikan 2024 proses kaderisasi dan regenerasi menuju pemilu yang lebih baik. Terima kasih. Pak Eko. Ya terima kasih. Saya melihat bahwa tadi setuju sama Mas Toto, apapun nanti keputusan politik yang diambil di partai politik akan sangat berbahaya kalau mereka mengkhianati suara publik. Jadinya harus inline. Yang lain siapa menurut Bapak? Keputusan politik itu pasti inline dengan orang-orang yang sekarang punya elektabilitas tinggi. Ya yang sampai saat ini kan ada Pak Ganjar, Anies, ada Pak Prabowo kan. Mungkin 3 orang itu yang punya peluang. Siapa nak? Ulang lagi siapa? Mas Ganjar, Anies dan Prabowo, Pak Prabowo. Itu 3 orang itu yang sekarang surveinya paling tinggi dan punya peluang untuk maju sebagai calon presiden. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Demikianlah diskusi kita malam ini, dan kesimpulannya adalah politik itu sangat dinamis dan karir politik seseorang bisa berubah dalam hitungan hari. Oke, para pemirsa, terima kasih kepada para narasumber. Metro TV